Sampun Mas Novel. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Pak Menteri, selaku Kapolri Bintang Olahraga. Yang saya hormati Pak Gatot, Pak Juga, Pak Nur Hidayat, Pak Pungki, Bu Vera, dan Pak Ardian. Saya senang sekali dengan semangatnya ini Bapak Ibu, karena saya harap memang yang sesuai yang diminta oleh Pertama ya. Jadi harapannya semua prodi itu punya seminar internasional. Satu sisi adalah sebagai tempat untuk rekognisi prodi. Di sisi lain adalah tempat untuk publikasi baik dari dosen sendiri maupun dari mahasiswa sehingga bisa menambah publikasi gitu ya. Jadi kita diharapkan tetap internasional. Kenapa internasional? Dari zamannya Prof. Harun pun beliau sudah mengarahkan untuk hanya membiayai seminar internasional. Artinya adalah sebagai bentuk rekognisi dan lain sebagainya yang tadi disampaikan. Dan intinya adalah itu nanti bisa menambah pengalaman kita semua tentang bagaimana berinteraksi secara internasional gitu Bapak Ibu. Sebenarnya saya jelaskan itu dulu agar semangatnya nambah gitu ya. Semangatnya nambah untuk mengorganisasi seminar internasional dan tidak ada ruginya Bapak Ibu untuk seminar internasional tentunya nanti ada kelebihan kurangnya tetap kita belajar bersama-sama gitu Bapak Ibu. Dan menjadi evaluasi untuk seminar internasional berikutnya. Ya, yang pertama yang harus kita laksanakan mungkin nanti saya akan tanya jawab terkait dengan Bapak Ibu. Nanti saya tanya terkait dengan persiapannya dan lain sebagainya. Pertama-tama adalah terkait dengan komite berarti sudah firm Pak ya, Pak Anugrah, komite. Berarti sudah firm. Iya. Komite berarti sudah terbentuk. Oh, komite sampun. Sudah terbentuk ya, termasuk pemilihan dan lain sebagainya. Itu ada komite dari luar UMS? Belum ada, Mas. Belum ada. Nah, nanti dari luar negeri juga? Belum ada. Oke. Jadi nanti ini Pak Anugrah dan Bapak Ibu sekalian, ini nanti PIC-nya sudah Pak Anugrah. Pak Anugrah atau PIC sebenarnya chairman-nya kan Pak Muhad sebenarnya Pak. Pak Muhad berarti Pak Muhad ya. Pak Muhad kan gerah terus mendisposisi ke kami ke teman-teman. Siap. Oke, Pak Anugrah. Jadi nanti kami harapkan nanti ada susunan panitia, walaupun nanti eksekutornya adalah teman-teman Bapak Ibu sekalian, tapi di list panitia mohon nanti disediakan diajak kolega Bapak Ibu dari luar negeri. Nah, terutama kan di luar kita ada Pak Lutfi, Pak Waluyo, itu dimasukkan aja, tapi dengan institusi mereka. Pak Lutfi, Pak Waluyo, Bu Dina, Pak Lutfi kan di King Abdul Aziz, Pak Waluyo di Second University Humari, Bu Dina di Ryukyu, Jepang, terus ada Pak Jan, dan itu semuanya teman-teman kita yang dari luar negeri itu kita ajak untuk jadi panitia di situ. Saya yakin nggak ada masalah. Dan itu jadi dan teman-teman kita yang masuk saya pakai aja nama saya dari Malaya, Pak. Saya Obi, terus ada misalnya di sini ada Pak Heru itu dari UPSI, Pak Fahmi dari UPSI, itu semuanya diajak gitu untuk menjadi komitinya dari POR, komitinya dari POR. Tapi bukan steering committee, kami jadikan anggota saja. Jadi ketuanya tetap dari teman-teman POR, tapi sub-subnya kami yang sedang kuliah di luar negeri gitu. Jadi kami gunakan institusi kami atau Bapak Ibu gunakan benar-benar yang dari luar negeri juga nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya nanti kekurangan kami siap menambahkan nama-nama kami. Insya Allah nggak ada masalah, teman-teman nggak ada masalah. Gitu. Jadi itu mulai sekarang Bapak Ibu bisa memberikan menggunakan nama-nama tersebut untuk sebagai bagian dari seminar internasional tersebut. Saya sambil tunjukkan format dari konferensinya. Ini izin saya sendiri Bapak Ibu. Jadi ini komitinya. Kemarin itu saya memberikan contoh Ecolai saja. Dan di sini semuanya ini saya gunakan adalah beberapa teman-teman Mas Yunus masih di Leiden waktu itu saya pakai. Dan saya nggak ngomong sama Mas Yunus, langsung kita sudah saya pasang, saya baru bilang, dulu tangguh ya. Nah, gitu terus ini beberapa teman-teman dan lain sebagainya, beberapa dari teman-teman kami yang dari luar, ini teman-teman saya dua ini dan lain sebagainya itu kita ajak gitu. Yang dari UPSI itu bisa kita ajak, Pak Lutfi kita ajak. Nah, itu. Bapak Ibu, insya Allah kalau misalnya mau menggunakan nama beliau mungkin bisa, tapi kalau misalnya mau menyampaikan izin ke beliau juga lebih baik
nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Gitu. Terus yang kedua adalah yang penting dari sebuah seminar internasional adalah pembicara dan autornya. Pembicara itu minimal kalau dari konsep UMS itu ada 3, karena ini Equalai kemarin adalah bagian dari ISET, jadi tidak memenuhi. Yang bisa mau saya kasih contoh lainnya adalah dari e-commerce 2021 misalnya. E-commerce itu dari prodi Pendidikan Matematika dari kami sendiri. Nah, itu minimal ada 2 orang dari luar negeri, Pak, dengan 2 negara berbeda. Ini yang teman saya dari Malaysia, ini salah satu editor, ini salah satu reviewer dari Jurnal Matematika atau Jurnal dari Singapura. Nah, ada pertama juga. Jadi ini seminar internasionalnya itu minimal dari 3 negara. Salah satunya dari kita nggak ada masalah. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan satu, tinggal mendapatkan satu dari Indonesia, cari 2 lagi gitu. Sambil kita nyebar kolega, nyebar kolega. Jadi saya yakin misalnya Bapak Ibu punya misalnya pembimbingnya Pak Agam. Pak Agam kan sekarang sedang di UTM. Nah, di UTM mungkin pembimbingnya bisa diajak untuk menjadi pembicara. Pertama itu bagus untuk Pak Agam sendiri dalam bisa membantu apa namanya? Membantu untuk relasi antar prodi gitu. Nah, yang berikutnya itu nanti juga bisa di SPK-kan, Pak. Bisa di SPK-kan untuk keperluan keperluan akreditasi bisa di SPK-kan. Jadi dari kerjasama ini aja udah kita bisa dapat banyak hal. Pertama relasi, kedua SPK, ketiga nanti mungkin bisa riset dan seterusnya. Bisa tahu nanti dari POR juga bisa diundang ke sana untuk menjadi pembicara SPK lagi, rekognisi lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin nanti Pak Muhad dan tim bisa mengundang monggo salah satu dari Malaysia mungkin bisa, salah satu dari negara lain, temannya Pak Gatot atau temannya Pak Bekti, itu yang dari luar negeri bisa diajak untuk menjadi pembicara di sini. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka eksekusi dulu baru SPK, biasanya ya. Kalau di negara kita kan SPK baru eksekusi. Kalau di luar negeri biasanya mereka maunya kerjasama dulu, kayak gini dulu, pelaksanaan dulu, baru nanti biasanya kita tawarkan untuk SPK, kerjasama. Biasanya seperti itu. Nah, itu teknik. Terus habis itu Bapak Ibu silakan siapkan rencana untuk mengundang siapa saja sebagai autornya. Saran saya itu nanti dari pembicara itu silakan Bapak Ibu undang, gratiskan mahasiswa mereka satu aja, gratiskan mahasiswanya untuk bisa publikasi di seminarnya Bapak Ibu. Baik yang dari Malaysia, mungkin kalau misalnya jadi dari Malaysia, atau satu lagi misalnya itu silakan digratiskan sehingga Bapak Ibu mendapatkan autor dari luar negeri. Intinya itu sebenarnya. Satu aja digratiskan. Gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan autor dari luar negeri. Oke. Berikutnya terkait dengan call for paper. Jadi Bapak Ibu nanti silakan untuk misalnya kalau temanya sudah siap Pak Anugrah. Temanya sampun siap. Sampun, okay. Tema sampun siap. Jadi nanti kalau tema sudah siap, saya akan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Ini adalah apa yang sedang saya lakukan dengan Provanedu, Pak Anugrah. Jadi ini yang saya lakukan dengan Provanedu. Saya sedang diminta oleh Prof Harun untuk mendesain Provanedu sama Equalai 2022. Provanedu ini akan dilaksanakan 8 September 2022. Nah, yang saya lakukan ini Pak Anugrah, Pak Bekti. Jadi ini yang saya lakukan adalah saya mendesain konten website. Ini nanti yang mendevelop adalah Pak Alek, karena Provanedu. Kalau lain nanti yang mendesain adalah Pak Yulda. Nah, Bapak Ibu silakan mendesain ini. Pak Yulda sudah terbiasa dengan ini karena sudah terbiasa dengan saya. Jadi kalau saya langsung bikin. Ini adalah konten websitenya. Jadi ini adalah home, page home, halaman committee, registrasi, publication, archives, sama download. Nah, di sini saya jelaskan, misalnya yang pertama foto dokumentasi yang kemarin. Nah, kalau ini kemarin adalah sudah kedua kali, kalau ini adalah kedua kalinya, otomatis Bapak Ibu sudah memiliki dokumentasi yang sebelumnya.
terus introduction terkait dengan provider-nya, foto pembicara, habis itu, dan ini nanti filenya saya berikan ke Pak Bekti atau ke ke Pak Muhad untuk mungkin bisa disesuaikan dengan seminarnya. Siap. Tapi intinya, dalam Pak Bekti? Langsung ke Pak Muhad aja. Langsung ke Pak Muhad aja. Langsung Pak Muhad. Oke, nggak apa-apa. Nanti langsung tak kirim ke Pak Muhad untuk untuk ininya, untuk kontennya ini. Jadi nanti Pak Muhad bisa mengisi konten-konten ini, termasuk tema-temanya, important dates-nya, itu wajib. Makanya kalau menurut saya Juni itu mepet sekali, Pak Bekti. Jadi Juni ini mepet banget. Mepet dalam konteks mencari autor. Mepet. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yakin Juni bisa dieksekusi, monggo, nggak ada masalah. Monggo, nggak ada masalah. Cuman kalau menurut saya kepepet. Jadi ya setidaknya 2 bulan lah. 2 bulan misalnya berarti Juli berarti Juli. Tapi monggo menawi dari teman-teman POR yakin Juni bisa eksekusi, monggo langsung eksekusi saja. Jadi tapi setidaknya website harus sudah jadi segera. Setidaknya dalam minggu ini sudah jadi. Gitu. Nah, habis itu kalau website sampun di develop belum? Belum ya. Oke. Siap. Berarti kalau important dates-nya belum juga berarti nggih? Belum juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti habis ini kita hitung bareng-bareng saja. Kita hitung bareng-bareng, habis itu biar segera kita langsung jadi. Nah, terus ini Pak Nugrah dan Bapak Ibu yang lainnya, ini adalah biaya-biaya yang menurut saya masih cukup affordable untuk seminar internasional. 300.000 atau $25. Itu cukup affordable. Dan gunakan istilah Indonesian dan non-Indonesian, Pak. Karena pengalaman kemarin kami menggunakan istilah lokal dan internasional. Nah, banyak autor lokal yang memilih internasional itu, makanya menggunakan Indonesian dan Indonesian. Dan kalau misalnya jadi ini ada kategorinya, ada general presenter, ada undergraduate students, habis itu ada member of ini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya membership dengan misalnya asosiasi pendidikan olahraga misalnya, Bapak Ibu menjadi bagian, mungkin ada sedikit potongan dengan biaya, monggo bisa dengan menunjukkan misalnya member card-nya. Additional presenters itu additional presenters itu misalnya dalam satu paper dipresentasikan oleh 2 orang. Itu berarti satunya ini dan satunya adalah additional presenter. Biasanya additional presenter itu lebih murah gitu. Habis itu additional papers. Additional papers itu misalnya Pak Gatot presentasi, habis itu nambah paper lagi untuk dipresentasikan. Nah, presentasi tambahannya itu namanya additional papers. Ada juga non presenter yang ya cuma nonton saja, itu 25.000 gitu. Itu berikan. Nah, the payment can be made in the following bank account ini. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu, ini adalah komitinya yang tadi saya sampaikan. Ini komitinya. Habis itu registrasinya, Bapak Ibu silahkan siapkan gambar alur registrasi proses. Ini saya terlampir. Saya terlampirnya itu saya sediakan di sini kok. Ini nanti registrasi prosesnya saya lampirkan di sini. Monggo. Registrasi prosesnya saya lampirkan di sini. Nah, ini adalah registrasi prosesnya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ini menggunakan diagram, atau nanti ini satu file ini bisa saya berikan ke Pak Muhad, nanti bisa di-adjust. Nah, terus registration fee-nya Bapak Ibu bisa menjelaskan registration fee, tombol registrasi konsul. Nah, Bapak Ibu nanti karena UMS itu menggunakan konsul Bapak Ibu pernah mengikuti seminarnya di UMS nih? Seminar di UMS atau di Provanedu itu kan menggunakan konsul itu untuk meregistrasi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengelola konsul. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengelola konsul, nanti Pak Yulda akan memberikan sedikit workshop. Pasti akan memberikan workshop untuk konsul. Habis itu upload proof of payment. Jadi saya menggunakan upload proof of payment, saya menggunakan Google Form. Jadi Bapak Ibu nanti silakan bisa ngecek. Nah, ini adalah upload proof of payment. Jadi bukti pembayaran, email, nama, institusi dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Gitu. Terus dan Bapak Ibu jangan khawatir karena nanti selama pelaksanaan penyelenggaraan juga akan saya dampingi. Jadi akan saya dampingi seperti teman-teman dari akuntansi juga saya dampingi. Jadi akuntansi insya Allah akhir bulan ini kita akan mengadakan seminar internasional, nanti akan saya dampingi juga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti tetap akan saya dampingi.
Nah, gitu. Jadi aman insya Allah. Nah, terus habis itu, nah ini publication Bapak Ibu, monggo mau bekerja sama dengan jurnal mana saja, jika bisa bekerja sama dengan Hijolai misalnya, atau bekerja sama dengan Varidika, atau Bapak Ibu punya rekomendasi jurnal sendiri, ya monggo. Tapi diberikan ini nama, fokus scope, akreditasinya, indeksnya, template-nya, paper submission link-nya, dan size-nya. Dan Bapak Ibu tetap harus punya proceeding-nya sendiri. Nah, ini silahkan Bapak Ibu lapor ke Pak Yulda untuk membuat proceeding SSN untuk seminar kali ini. Seminar kali ini proceeding SSN seperti apa? Dan biar segera di ISSN-kan, gitu. Biar segera di ISSN-kan. Nah, habis itu Bapak Ibu, ini ada peer review proses. Ini penting karena nanti kalau misalnya kemarin saya ampun ngobrol sama Pak Bekti, akan diarahkan kemana? Kalau ke Atlantis Press, itu mereka akan meminta ini. Proses reviewnya seperti apa? Proses reviewnya seperti apa? Jadi peer review prosesnya ini akan seperti apa? Gitu. Jadi itu akan diminta. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan ke Atlantis Press, nanti akan kami dampingi juga untuk apply ke sana dan lain sebagainya. Itu first seminar pun nggak ada masalah. Pertama kali mengadakan pun nggak ada masalah. Yang penting semua persyaratan yang diminta Atlantis Press terpenuhi, gitu. Insya Allah nggak ada masalah. Cuman Bapak Ibu, Atlantis Press itu istilahnya dia submitted to be index, bukan indeks ya, bukan indeks tapi submitted to be index. Jadi dimasukkan untuk diindeksasi. Artinya misalnya dia submitted to be index ke CPCI by WOS. Jadi dia disubmit ke CPCI yang terindeks oleh WOS. Terindeks oleh WOS artinya nanti WOS akan menseleksi apakah proceeding Bapak Ibu itu layak untuk diindeks ke WOS. Tapi jika pun tidak lolos indeksasi oleh WOS, setidaknya sudah terindeks di banyak database gitu, seperti CNKI, terus Copindex dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah itu termasuk publisher internasional. Gitu Bapak Ibu. Terus ada namanya publication process. Ini publication process ini nanti ya ada, kalau publication process itu kayak gini Bapak Ibu. Kok ini. Nah, ini publication process. Ini kemarin saya membuatnya di website Lucid. Saya bikin, jadi ini adalah proses submit your paper, ada ISSN proceeding, ada jurnal, ada international database proceeding. Ini semuanya saya jentrengkan seperti ini. Ini nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini ditaruh di mana? Ini nanti ditaruh harusnya ditaruh di sini. Kalau misalnya kita pakai E. coli itu ada. Oh, bukan ini. Di mana ya? Nah, ini di E. coli, Bapak Ibu. Ada publication process. Jadi, gini Bapak Ibu, kenapa harus ada publication process informasi ini? Misalnya autor itu protes, kok lama dan lain sebagainya, Bapak Ibu punya argumen. Jadi Bapak Ibu tuh enggak menjadi bahan tembak doang gitu loh. Jadi autor itu juga harus dididik. Autor itu juga harus dididik bahwa ini loh sudah ada informasinya, monggo dipersani, saya kayak gitu. Makanya informasi yang kita berikan harus lengkap. Gitu. Terus ini download dan lain sebagainya gitu. Jadi ini setidaknya adalah bahan website yang harus ada di website Bapak Ibu. Setidaknya dengan minimal seperti ini. Jadi nanti ini saya kirimkan ke Pak Muhammad, nanti Pak Muhammad bisa adjust gitu. Terus Bapak Ibu untuk berikutnya nanti bisa bisa melihat dari websitenya E. coli atau websitenya e-commerce atau websitenya Provanedu. Itu insya Allah kami yang mendevelop, jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ. Terus itu dulu, terus ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ini kan menggunakan Atlantis Press. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan Atlantis Press, mohon kami dikabari segera untuk kita bisa ngecek. Yang penting gini Bapak Ibu,
kita kalau misalnya mau ke Atlantis Press atau mau ke jurnal-jurnal, yang penting websitenya sudah jadi dulu. Jadi harapannya dalam waktu 1-2 minggu ini website sudah jadi. Jadi dengan sudah jadinya website kita bisa eksekusi lebih jauh dan kita bisa bicara banyak di situ. Cuma kalau websitenya belum jadi, kita belum bisa bergerak lebih cepat gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan dua website ini, Ecolae, Provanedu atau e-commerce misalnya sebagai setidaknya referensi untuk membuat websitenya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Terus terkait dengan nanti Komstul, terkait dengan Komstulnya, misalnya kita menggunakan Komstul ini. Nah, ini nanti akan kita kita belajar bersama-sama. Nanti akan saya sampaikan apa yang harus diperhatikan dalam Komstul ini. Gitu Bapak Ibu. Mungkin sementara itu dulu Pak Nugraha Pak Bekti. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Mari kita langsung diskusi saja. Maksudnya apa yang sudah Bapak Ibu punya dan apa yang bisa kita kembangkan. Matur suwun Mas Noval. Ini pribadi saya pertanyaan ini Mas Noval. Iya, Pak. Ya, pada saat panel session itu untuk moderator itu kan harus dibawakan in English kan Mas pastinya. Iya, leres. Nah, untuk person-personnya itu kita belum punya gambaran sih Mas Noval. Oke, ini salah satu kelemahan kami ini untuk di bahasa Inggris. Untuk active speaking kan kita masih lemah Mas, jujur Mas. Iya. Ada masukan Mas Noval. Oke. Bapak Ibu pernah ikut Provanedu 2021 betul nggih? 2021 di Provanedu 2021 itu hanya mengunggah YouTube presentasi. Kalau masih ingat, coba saya cek lagi dari Provanedu 2021. Nah. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang pernah ikut di Provanedu 2021 baru aja kemarin itu, jadi author itu mengunggah. Jadi gini, seminar selesai jam 12. Habis itu author itu nanti masing-masing author itu mengunggah video presentasi mereka di YouTube. Nah, presensinya itu berbasis mereka screenshot komen di YouTube tersebut. Gitu. Di YouTube tersebut. Jadi mereka dikatakan sudah presensi ketika mereka sudah unggah video presentasi mereka dan sudah komen di video presentasi author lainnya. Gitu. Jadi mereka udah komen. Nah, gitu bisa sebagai alternatif. Itu sering kok juga dipakai di beberapa seminar internasional di luar negeri. Salah satunya juga di UPI dulu pernah ada yang seperti itu. Kami pun menggunakan seperti itu konsepnya. Karena waktu kalau di Provanedu kan kita understaff, tidak banyak staff, orang itu cuma 7 orang yang melaksanakannya. Maka kalau mau dibagiin paralel kan kita nggak bisa itu. Kecuali di Ecolae, kalau di Ecolae kan kita berlimpah, maka kita menggunakan yang paralel. Cuman kalau di Provanedu kita cuma 7 orang, karena kita cuma 7 orang ya sudah. Kita jadikan, jadi nanti presensinya seperti itu. Jadi misalnya Pak Anugrah adalah autornya, Pak Anugrah saya minta untuk upload YouTube presentasi. Terus nanti link YouTube-nya itu dibikin daftar link YouTube gitu. Misalnya topik ini link YouTube-nya ini pesertanya ini. Namanya ini, judulnya ini, link YouTube-nya ini. Topik ini namanya ini, link YouTube ini. Dan seterusnya sampai bawah. Habis itu disebar di grup WhatsApp author. Di grup WhatsApp author termasuk jadi nanti kalau misalnya satu ruang, anggap aja satu paralel ya, satu ruang itu Pak Anugrah, misalnya Pak Anugrah, Pak Gatot, Pak Nur Hidayat, Pak Bekti, Bu Vera sama Pak Pungki, itu satu ruangan misalnya. Nah itu nanti Pak Anugrah hanya mengomentari di grup tersebut saja, di YouTube di situ, gitu udah. Nanti kalau udah Pak Anugrah sudah unggah YouTube presentasinya dan udah unggah screenshot komennya, insya Allah udah selesai itu. Sertifikat bisa publish, gitu Pak. Itu alternatif. Gitu. Oke, siap. Ada gambaran berarti ini Mas. Ada gambaran ya. Iya. Mungkin dari rekan-rekan dan teman-teman, mungkin Pak Kapoldi ada pertanyaan ke Mas Noval untuk teknis. Saya persilahkan. Kalau saya banyak sebenarnya pertanyaannya.
Siap. Yang pertama terkait tadi yang harus disiapkan kan website gitu kan. Website ini yang pertama kita kan menggunakan WMS ACID harusnya. Karena kita di bawah WMS. Prosesnya itu nanti bisa dibantu atau siapa yang dihubungi nanti tolong kami diberitahu Mas Noval. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelola website kalau dosen Prodipor itu saya rasa masih perlu di training. Misalkan nanti kalau mau update apa itu kan kalau menggunakan WordPress itu kan kalau nggak terbiasa agak susah. Ini kan saya juga nggak tahu nanti websitenya mau menggunakan budgetnya apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait keynote speaker tadi, kita tuh sebenarnya ada pernah mengundang salah satu, nanti Pak Agam bisa menghubungi mungkin, terus nanti siapa namanya, Prof Kelly ya, Prof Kelly dari Inggris ya, itu ya, dari Birmingham atau Swansea, itu kita pernah mengundang. Kemudian yang kedua nanti mungkin dosennya Pak Agam aja, nanti dipasrah ke Pak Agam aja mungkin. Nah itu udah ada dua, itu sudah mencukupi atau hanya satu saja? Itu dulu Mas Noval. Pak Bekti. Jadi yang pertama terkait dengan website, itu nanti kalau misalnya Pak Bekti sudah atau Mas Muhad udah bikin draftnya, itu sudah selesai draftnya, langsung dikirim ke Mas Yulda LPPI. Yulda LPPI. Oke, Mas Yulda LPPI. Jadi nanti langsung ke Mas Yulda LPPI. Nanti Mas Yulda yang akan mendesain. Nah, nanti monggo siapa yang akan in charge sama website itu nanti bisa langsung, kalau biasanya sih saya langsung, kalau misalnya sama Mas Yulda, saya sebagai ketua, saya langsung in charge sama Mas Yulda. Nah, makanya dalam konteks ini Mas Muhad langsung yang handle website-nya. Handle website sama handle konsul gitu. Nanti Mas Yulda bisa mengajarkan ke Mas Muhad, dan satu lagi saya Pak Anugrah. Nanti Pak Muhad dengan Pak Anugrah langsung ketemu Mas Yulda untuk belajar bagaimana kelola konsulnya gitu. Nah, berikutnya untuk website POR itu nanti di bawah websitenya UMS langsung, Pak. Jadi tidak lewat POR gitu. Tapi kalau misalnya publikasinya lewat websitenya POR nggak ada masalah. Publikasinya lewat websitenya POR nggak ada masalah. Cuman kalau itu nanti publikasinya monggo itu nanti websitenya lewat UMS langsung. Nanti yang under organized by LPPI gitu. Terus terkait dengan keynote, 3 negara Pak, 3 negara, artinya 3 orang minimal 3 orang. Jadi 1 Indonesia, 1 Inggris, 1 Malaysia boleh. Yang Indonesia kan rencananya mengundang dari Kemendikbud siapa? Oh, nanti ada dari kementerian ada 1 sama dari nanti dari dosen senior UNES mungkin ya, UNES. Oh, oke. Berarti ini Pak, jadi nanti ada keynote toh. Ada keynote itu biasanya adalah orang yang mengambil kebijakan biasanya kalau keynote. Kalau misalnya kayak di Komer tuh kemarin tuh ada dari Kemenristek itu adalah dijadikan keynote. Nah, sisanya itu adalah invited speaker. Jadi keynote jadi sisanya invited speaker. Jadi keynote itu biasanya itu adalah yang memiliki stakeholder di bidang kebijakan itu. Gitu biasanya seperti itu. Atau ketua asosiasi POR misalnya, se-Indonesia misalnya, itu apa, Po? Aku ketuanya. Jos lho, kudune jenengan tadi bicara. Karena yang POR PTM. Iya, ora apa-apa. Nah, misalnya ngono kuwi asosiasi POR Jagat Indonesia kuwi ketuane ya diundang ora masalah. Itu jadi keynote. Gitu. Nah, nanti invited speaker-nya sinten, terserah gitu. Gitu. Terus nah sekarang gini aja, langsung diputuskan aja, mengenai suwi-suwi itu langsung diputuskan kita mau ngadakan kapan. Nah, maksud saya adalah langsung kita bikin reng-rengan ininya, Pak. Reng-rengan important dates-nya, karena itu penting.
Tambahan waktunya ya Mas. Important dates-nya yang ini. Important dates. Inilah. Nah, ini important dates-nya ini kita harus segera bikin. Ini. Kalau enggak, saya suwi meneh. Gitu. Makanya sekarang kita bikin aja. Nanti filenya kirim awan ke Pak Muhat atau Pak Anugrah biar dipelajari. Kemudian biar langsung di... Oh gitu ya? Oke. Nah. Monggo. Jadi, gini Bapak Ibu. Important dates ini kan kita ngitung mundur. Kita ngitung mundur. Ini conference date-nya itu tanggal 20-21 Desember 2021. Kita hitung mundur, jangan pakai ini deh, jangan pakai e-commerce aja. Nah, oke. Kita mulai date-nya tanggal 11 Agustus. Kita tanggal 11 Agustus. Terus dari 11 Agustus itu ada beberapa hal atau tahapan paper sebelum conference, yaitu ada revised paper submission deadline, ada review result, ada payment deadline, ada full paper submission deadline. 4 ini minimal. Nah, ini itu biasanya dihitung seminggu sebelum hari H. Tadinya kan ini kan sekarang 8 Agustus ya. Tapi ini kami undur, tadinya ini seminggu sebelum 11 Agustus, berarti ini sekitar bulan piro? Berarti 4 Agustus tadinya. Cuman akhirnya 8 Agustus. Jadi nanti bisa di-revise. Nah, revise paper itu mungkin bisa deadline-nya bisa misalnya 3 hari atau 4 hari sebelum hari H. Berarti bisa diundur 4 harinya. Nah, setelah itu diundur 1 minggu semua, 1 minggu atau 2 minggu semua. Jadi kalau 8 itu bisa diundur 1 minggunya, habis itu diundur 1 minggu lagi, ketemu ini nih, deadline ini. Cuma itu biasanya misalnya kayak gini. Aku ngei gambaran. Misal conference itu sekarang tanggal berapa? Saya tanggal 25. Misalnya akan diadakan konferensinya ada tanggal ini hanya teknis saja Bapak Ibu. Oke, konferensinya misalnya 31 Juli 2022. Maka di situ ada fase namanya revised paper submission deadline. Itu kita ambil 3 hari sebelumnya, yaitu tanggal 29 Juli 2022. Nah, sebelum revised paper ini ada pengumuman review result. Gitu. Itu tanggal misalnya kita ambil seminggu sebelumnya. Berarti tanggal 22 Juli 2022. Berikutnya selain itu ada informasi payment deadline. Ini payment deadline biasanya kita ambil sekitar 1 minggu sebelum hari H. Berarti ini warnanya saya bikin beda. Oke, iso ternyata. Yes. Payment deadline itu misalnya kita ambil 1 minggu sebelum hari H, berarti tanggal 29 Juli 2022. Kalau gitu ini biar gini aja. Nah, kan sama ini. Nah, review result. Habis itu full paper submission deadline. Nah, ini kita ambil 1 minggu sebelum review, ambil 2 minggu atau 3 minggu sebelum 22 Juli. 3 minggu sebelum 22 Juli, berarti tanggal 1 Juli. 1 Juli 2022. Kenapa? Karena proses review itu lama. Gitu. Nah, proses review itu lama. Nah, ini 1 Juli itu adalah deadline submission full paper-nya. Taruhlah, ini fase 1. Ternyata per tanggal 1 Juli 2022 yang masuk paper masih sedikit. Maka ini kita perpanjang menjadi
8 Juli 2022. Fase 2. Ternyata per 8 Juli 2022 masih sedikit. Nah, ini kita perpanjang lagi menjadi tanggal 15 Juli 2022. Ini fase 3. Harapannya di fase 3 ini kita udah clean. Kita sudah nggak boleh ada itu lagi udah nggak boleh ada paper masuk lagi. Cuman kalau misalnya paper mau masukin nggak apa-apa, karena kalau udah fase 3 itu ya itu harusnya sudah mencukupi. Minimal ada 40 paper itu udah bagus itu. 40 paper gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah teknik untuk important dates-nya. Ada beberapa seminar itu yang menggunakan abstrak submission. Dengan kondisi seperti apa? Abstrak submission itu ketika dia paper yang masuk banyak, jadi nge-reviewnya nggak susah. Tapi kalau misalnya kita perkirakan ternyata kita masih awal-awal, mungkin kita bisa menggunakan full paper submission. Jadi harapannya artikel mereka langsung kita ikat. Tapi kalau abstrak, belum tentu mereka ngirim full papernya gitu. Makanya yang kita kejar adalah full papernya gitu. Tapi itu monggo, silakan Bapak Ibu diskusikan mau abstrak atau full paper submission. Kalau saya cenderung menggunakan full paper submission gitu. Jadi ini adalah perhitungan untuk deadline-nya. Jadi untuk important dates-nya. Jadi monggo Bapak Ibu silakan di adjust untuk important deadline-nya gitu. Important dates-nya. Itu Bapak Ibu. Oke. Mas Noval terakhir ya Mas, mungkin pertanyaan terakhir. Atau mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu yang lain ada pertanyaan? Mas Gatot? Tidak ada. Ini Mas, untuk proses review artikel itu untuk personnya itu secara itu bagaimana Mas? Yang sebagai reviewernya? Oh gini Pak Anugrah. Pemilihannya maksudnya. Sebentar, ini saya tak ngirim filenya ke Pak Muhad. Sambil menjawab Pak Anugrah. Jadi siap. Untuk pengalaman Ecolai kemarin, saya meminta Mas Yasir khusus dan fokus untuk direview. Jadi Mas Yasir yang mendistribusikan reviewer. Nah, reviewer itu nanti siapa? Ya, itu nanti pastinya itu adalah teman-teman dosen. Ya, dosen dari POR sendiri pasti semuanya ikut mereview. Yang kedua adalah kolega Bapak Ibu, misalnya koleganya Pak Gatot, koleganya Pak Bekti, itu Vera dan lain sebagainya. Itu silakan nanti dijabri untuk membantu mengkoreksi. Ada kondisi rewardnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang harus tegas di awal. Ada kondisi yang perlu dipahami. Kalau Bapak Ibu membayar reviewer, maka artinya reviewer itu bekerja untuk kita. Karena reviewer itu bekerja untuk kita, maka kita bisa memberikan mereka banyak paper untuk direview. Oke, logikanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membayar reviewer dengan uang, maka artinya reviewer itu bekerja dengan kita, dan kita bisa memberikan lebih dari 5 paper untuk direview mereka. Cuman, kalau kondisinya adalah paper itu misalnya mereka itu hanya mampu 1 atau 2, maka kita memberikan mereka sertifikat, selesai. Sertifikat dan surat tugas, gitu, atau surat undangan. Sertifikat atau surat tugas atau surat undangan. Sudah selesai. Itu kan udah cukup untuk membantu di BKD itu. Untuk BKD. Nah, itu jadi Bapak Ibu. Jadi persepsinya seperti itu. Kalau misalnya Pak Anugrah mau minta tolong koleganya Pak Anugrah untuk mereview lebih dari 5, ya terpaksa kita harus ngasih uang. Karena mesti mesakif banget, ngoreksi akif banget. Nah, tapi kalau cuma 1, 2, misalnya kayak gini, Pak Anugrah mau minta tolong ke profesor siapa. Kalau kita ngasih uang kan mesti pakai uang Detio Raspiro. Mas Detio Raspiro. Nah, makanya yang profesor-profesor itu kita kasih 1 atau 2. Yang penting namanya ada di kita. Nama beliau ada di kita.
Yang penting nama beliau ada di kita. Nah, 1 atau 2 nanti kalau udah selesai kita berikan sertifikat gitu. Sertifikat dan undangan. Dan surat tugas gitu. Gitu. Dan pastikan Bapak Ibu, ini yang sering sekali lupa adalah SK. Itu mohon segera langsung diurus gitu. Gitu Pak Anugrah. Jadi pastikan ada 1 orang yang menghandle reviewer. Oke, siap Mas. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditimba dari Mas Noval, pengalaman, Mungkin kita pengetahuan. sharing bareng-bareng. Siap. Oke, sementara cukup Mas Noval. Ini nanti hasil dari Mas Noval ini kami jadikan bahan rapat lagi, Mas. Kita jadikan bahan insight untuk pandangan kita. Kemudian nanti kalau kita sambat, kita pengen sharing lagi, terbuka ya Mas? Monggo. Siap. Ini saya yang Oh Mas Gatot, silahkan Mas Gatot. Monggo Pak Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Noval, alhamdulillah ilmunya banyak sekali diberikan pada kami. Sebelumnya, yang pertama itu ini kami untuk dokumentasi. Minta tolong nanti presensi diisi untuk dokumentasi kami. Yang pertama. Yang kedua adalah kembali ke pengalaman Pak Noval tadi terkait dengan reviewer tadi. Jika selain bahasa kasar saya adalah selain guru besar, apakah bisa dari luar POR? Ini pertanyaan anak SD. Dari luar POR itu bisa sebagai reviewer nggih Pak Noval? Luar prodi. Nggih bisa. Selama artikelnya sesuai dengan kebidangannya nggak ada masalah. Misal ada fisioterapinya, nggih, undang dari dosen fisioterapi bisa Pak. Bisa Pak. Terus bisa. Yang kedua adalah nanti kembali lagi tadi sama pertanyaan Pak Noval tadi, nanti jangan bosan-bosannya kami meminta Pak Noval untuk mendampingi kami untuk membuat website dan segala macam tadi. Terima kasih dari saya Pak Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalnya website sudah jadi Pak Gatot, nanti tolong saya di-share webnya, linknya. Nanti kami ikut membantu mereview website tersebut. Jadi setidaknya eligible dan pantas untuk setidaknya bisa kita, kalau misalnya Pak Muhad dan tim mau ke Atlas Space misalnya, itu setidaknya kita bisa melihat eligible apa, maksudnya websitenya untuk ke sana. Gitu. Nanti kalau misalnya kita lihat masih ada yang kurang, pasti kita akan sampaikan. Gitu Pak Gatot, insya Allah. Oke, siap. Tapi yang pasti ini Mas Noval, setelah dapat pandangan dari Mas Noval ini, kalau Juni itu sepertinya terlalu berat ini Mas. Terlalu berat. Iya. Jadi mungkin Juli atau Agustus lah. Iya, kalau nggak Juli atau Agustus. Saya rasa itu kesimpulannya Mas. Oh, siap. Setelah dapat gambarannya, ternyata PR-nya lumayan banyak ini Mas. Ya, biasanya kalau kayak kami di matematika itu setahun, Pak. Setahun kami sudah, jadi kalau misalnya seminar ini selesai, kita langsung bikin tim untuk tahun depan. Jadi udah langsung bisa bekerja gitu. Itu ritmenya biasanya gitu. Tapi ada juga yang ISET tahun 2020 itu cuman waktu 2 minggu, Pak. Nanti kemelayangan. Itu luar biasa loh waktu 2 minggu. Ini sama dari Pak Waluyo kan. Ini sangat mepet sekali waktunya. Ya, makanya. Ya, semoga Pak. Jadi saran saya kalau Juni mungkin kemerepokan ya. Kemerepokan itu dalam konteks nyari autornya, Pak. Ini kemerepokan dan ngos-ngosan itu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa diskusikan. Ya, siap. Saya rasa niku Mas Noval yang bisa kita diskusikan siang hari ini. Siap. Dari jam 11 tadi. Siap. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri Mas Noval. Kemudian nanti lain hari, lain kesempatan kita kontak-kontakan lagi. Siap. Demikian Bapak Ibu yang
bisa kita diskusikan di pagi hari ini sampai siang jam 12.00 ini. Dan saya minta izin ke Pak Kaprodi untuk menutup kegiatan di siang hari ini. Siap. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Matur suwun Mas Noval. Oke, sami-sami Bapak Ibu, semangat sedaya, mungkin dilancarkan, amin. Siap, amin. Ya, Pak Bor. Matur sembandun, Pak. Ya. Kalau pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro. Ya, siap Bor. Semangat.